Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wa qala ta'ala warattilil qur'ana tartila. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Niaga TV, kemudian adik-adik semuanya yang menyaksikan acara kita ini, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada kesempatan ini, sehingga kita dapat bersua kembali pada program kita, program Tahsin, ya, juz 29 di surah Al-Qiyamah, ya. Maka nikmat ini merupakan nikmat agung, nikmat yang besar, nikmat yang luar biasa. Seandainya kita merenung, kita tadabburi, ya, perjalanan daripada kehidupan kita, maka kita akan semakin merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa, ya, kita bukan siapa-siapa. Apakah lagi, ya, kita di sini programnya adalah program mempelajari Al-Quran, ya, dan Al-Quran merupakan ayat, ya, dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah menurunkan dua ayat matluwah dan ayat kauniyah, ya. Dan yang kita pelajari ini, ya, ayat matluwah, ayat yang tertulis. Adapun ayat kauniyah adalah ayat yang terdapat di alam semesta ini, yang bisa kita lihat: bulan, bumi, bintang, manusia, hewan, jin, ya, ada awan. Ya, luar biasa. Kalau seandainya kita mentadabburi dari satu ayat ini saja, misalnya ayat matluwah atau ayat kauniyah, maka kita akan semakin semakin takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Seberapapun kita lama hidup di dunia ini, maka kita akan merasa bahwa apa ya tujuan kita hidup ini, ya kan? Apa ya kita akan hidup terus seperti ini, kemudian setelah itu kita meninggal, kita akan kemana? Nah, itu kalau kita memiliki hati yang bersih, kita memiliki jiwa yang sehat, kemudian kita memiliki penalaran yang waras, ya, maka kita akan berhenti pada situ. Apa? Allahu Akbar. Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Kita akan memuji Allah, kita akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan bersaksi bahwasanya Allah itu benar-benar Rabb kita. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tersesat dengan filsafat. Ya. Filsafatnya dimasukkan dalam bidang teologi, maka mereka akan semakin tersesat, ya. Nah, kita yang mempelajari Al-Quran, ya, maka kita niatkan yang pertama adalah ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, Al-Quran ini merupakan syifa, ya, syifa lima fis sudur, ya. Al-Quran merupakan obat untuk hati-hati kita, ya, untuk hati-hati kita. Maka kalau seandainya kita bermasalah dengan hati kita, kita baca Quran, kita ngaji, ya. Kalau seandainya kita belum mampu untuk mentadabburi karena tidak bisa bahasa Arab, tidak tahu tafsirnya, kita datangi kajian-kajian. Semangat untuk ngaji, jangan sampai berhenti untuk ngaji. Semalas-malasnya kita sekarang ada YouTube, ada televisi, ya, lewat TV digital, ada Niaga TV dan TV-TV yang lain yang bermanfaat, yang isinya menjelaskan tentang kalamullah, qala Rasul, ya, qala Allah, qala Rasul, ya. Jangan sampai kita berhenti untuk terus belajar, ya. Jangan sampai berhenti belajar agama, datangi kajian, ya. Jangan sampai. Itulah yang sebetulnya kita butuhkan, ya, sebetulnya kita butuhkan untuk mencharge iman kita, ya. Dan salah satunya adalah kita membaca Al-Quran ini, mentadabburi isi Al-Quran, ya.
setiap kalamullah, setiap kalimat-kalimat yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, kita tadabburi, maka kita akan merasa bahwa kita itu bukan siapa-siapa. Nah, di sini kita akan semakin takjub dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bersyukur. Kita sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang beriman, sebagai orang muslim, ya, sebagai muslim. Maka ini nikmat yang besar, ya. Makanya nikmat paling besar itu nggak ada yang menandingi kecuali nikmat beragama Islam. Itu nikmat yang paling pertama, karena ini hidayah yang sangat mahal, ya. Nah, kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, melalui perantara beliaulah Islam itu sampai kepada kita, ya. Ajaran-ajaran Islam yang turun kepada beliau dari Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini kita bisa merasakannya, masih bisa menikmati keindahannya, keadilan aturan Allah, keadilan syariat Allah, kita masih bisa menikmatinya yang luar biasa, ketenangannya, ya. Seberapapun seseorang mempelajari ilmu-ilmu jiwa, ya, ilmu-ilmu jiwa, baik dia mempelajari kaitannya dengan, ya, genrenya self improvement atau, ya, psikologi, gak ada yang bisa menandingi ketika seseorang itu faham dengan isi Al-Quran. Gak ada yang bisa menandingi, ya. Udah paling puncak. Cuma memang, ya, terkadang ada beberapa oknum yang mencoreng nama baik daripada orang berilmu. Karena, ya, itulah pentingnya kita belajar dan terus belajar agar kita itu senantiasa memperbaiki, ya, memperbaiki diri. Jangan sampai citra buruk berasal dari orang yang ngaji, ya. Akhirnya orang yang sudah ngaji tapi membawa dampak buruk di depan masyarakat atau di depan kaum muslimin yang lain, atau bahkan di depan orang-orang kafir yang lain. Maka ini perlu untuk kita kaji ulang, kaji terus. Bagaimana sih Rasulullah dulu ketika mempraktekkan isi Quran? Bagaimana sih Rasulullah dulu ketika beliau menjalankan syariat Islam? Nah, perlu untuk kita contoh, perlu kita napaktilasi, ikuti, ya, jejak beliau dalam mengamalkan, dalam mempraktekannya, seperti itu. Atau kalau seandainya Rasulullah terlalu jauh, kita yang dekat lah, ulama-ulama, ya, di zaman ini. Bagaimana sih mereka itu dalam menjalankan Al-Quran, dalam menjalankan sunnah Nabi? Bagaimana para ulama dalam mempraktekkan di kalangan masyarakat agar kita juga bisa minimal meniru para ulama dalam menjalankan Al-Quran. Karena sekarang ini, ya Allah, luar biasa fitnah, ya. Apalagi dakwah sunnah sekarang lagi rame-ramenya di fitnah dari sana sini, ya. Bahkan banyak media-media, akun-akun media sosial yang mengatasnamakan, ya, orang pengikut sunnah tapi akhlaknya luar biasa. Maka ini menjadi PR bagi kita, ya. Bahkan ada tokoh orientalis, ya, seorang akhwat yang mengaku dia penghafal Quran, kemudian menjelek-jelekan Al-Quran. Akhirnya malah banyak orang-orang yang terpengaruh oleh retorikanya, narasinya yang luar biasa memukau. Ya, apa pentingnya menghafal Quran? Akhirnya mereka nggak suka dengan Al-Quran. Maka kita perbaikilah, ya, ya, teman-teman kita, anak-anak kita, adik-adik kita yang sekarang belajar Quran. Mari kita perbaiki, kita dalami lagi, kita cintai Al-Quran. Kita tanamkan kepada anak-anak kita, adik-adik kita, tetangga kita, ya, agar lebih cinta, suka dengan bacaan Al-Quran, ya. Dan kemudian jangan berhenti sampai situ. Jangan berhenti hanya sebatas dia ngafal atau berhenti sebatas dia bisa ngaji, tajwid, tapi harus kita fahamkan isi atau kandungan-kandungan di dalam Al-Quran, ya. Makanya kita semangat belajar Al-Quran ini
gali terus apa yang di dalam Al-Quran, kemudian jangan pernah berhenti, karena ketika kita berhenti sekali saja, maka itu akan kita dapati rasa futur atau rasa malas untuk belajar. Maka kita terus belajar dan terus belajar. Kemudian sholawatnya juga senantiasa tercurah kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan kepada seluruh kaum muslimin yang setia mengikuti sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak berpanjang lebar untuk mukadimahnya, kita lanjutkan pada pembahasan kita di juz 29, di tahsin juz 29 kita masuk di juz 29 pada surah Al-Qiyamah Dan kita sudah menyelesaikan ayat 1 sampai 12 pada pertemuan pekan lalu, maka kita masuk pada pembahasan bagian yang kedua dari surat Al-Qiyamah. Bisa pemirsa buka, bisa pemirsa simak di layar untuk bisa melihat mempelajari atau mengoreksi bacaan kita sambil menyimak tulisan atau menyimak ayatnya, sembari kita dengarkan bagaimana bunyi-bunyi daripada huruf per hurufnya yang nanti akan saya bacakan. Silakan disimak. Kita sebelum masuk pada pembahasan atau menggali daripada hukum-hukum tajwidnya, saya akan mengawali dengan bacaan surah Al-Qiyamah di ayat 13 sampai ayat 19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'anah فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Baik pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan adik-adik semuanya, kita masuk langsung saja pada ayat ke-13 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yunabba'ul insan Kalau kita perhatikan seksama bahwa surat Al-Insan ini banyak sekali hukum-hukum ikhfa, hukum ikhfa pada insan, padahal bukan surah Al-Insan tapi banyak kalimat atau kata insannya Nah, yunabba'ul insan di sini insan di situ ada hamzah kemudian nun sukun. Setelah nun sukun sin. Nah, pada rangkaian kata ini ini dihukumi sebagai ikhfa Nah, yang perlu pemirsa perhatikan atau perlu kita ketahui semuanya bahwa ikhfa itu dibagi oleh para ulama Jadi setelah beliau ini para ulama-ulama qiraah dari sahabat dan kemudian turun ke tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in dan seterusnya oleh para ulama. Di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam belum ada ilmu tajwid, Tapi setelah banyaknya kaum muslimin, orang-orang muslim yang masuk ke dalam Islam, memeluk agama Islam, semakin banyak orang-orang non Arab yang masuk ke dalam Islam. Kemudian orang-orang non Arab ini kan lidahnya bukan lidah Arab, kemudian berusaha membaca Quran. Disitulah terjadinya kekeliruan yang banyak dalam membaca huruf per hurufnya. Akhirnya para ulama mengkodifikasi, kemudian mengumpulkan kaidah-kaidah ilmu tajwid, baik makharijul huruf, sifatul huruf, hukum-hukum tajwid dan masail-masail yang lainnya. Terbentuklah sebuah keilmuan bernama ilmu tajwid. Ilmu tajwid. Nah, salah satu hukum tajwid atau salah satu cabang atau salah satu pembahasan dalam ilmu tajwid itu ada yang bernama ikhfa. Apa itu ikhfa? Ikhfa secara bahasa itu artinya samar. Itu aslinya artinya samar. Khofa, ikhfa, samar.
Nah, apa sih maksudnya samar itu? Ya ketika kita membaca ya hukum di situ ada nun sukun bertemu 15 huruf ya, maka ini yang penting ini di sini ya. Jadi ikhfa itu artinya samar, bacaan yang dibaca dengan suara samar, kemudian ditahan selama 2 harokat disertai gunnah. Nah, para ulama itu membagi ikhfa menjadi 2. Menjadi 3 afwan. Ya, ikhfa dibagi menjadi 3. Ikhfa ab'ad, ya. Ikhfa ausat, kemudian yang ketiga ada ikhfa aqrab. Ya. Dan saya berhusnuzon, semoga pemirsa Negatif TV dan adik-adik semuanya hafal ya. Hafal 15 huruf ikhfa itu apa aja. Ya, saya berhusnuzon antum semuanya sudah hafal. Baik. Hukum ikhfa itu dibagi jadi 3 ini. Yang pertama tadi apa? Ab'ad, ausat, dan aqrab. Nah, ini 15 huruf dibagi jadi 3 tempat ini. Nah, saya sebutkan dari 15 huruf itu yang ab'ad itu adalah kaf dan qaf. Ingat? Yang ab'ad itu apa? Kaf dan qaf. Kemudian yang aqrab itu dal, ta, dan po. Saya ulang lagi. Ikhfa dibagi jadi 3, ada aqrab, ada ab'ad, ada ausat, ada aqrab. Yang ab'ad hurufnya ada qaf dan kaf. Yang aqrab itu to, ta, dan dal. To, ta, dan dal. Nah, yang tengah ini sisanya. Ya, berarti sisanya ada 10. Nah, 10 ini ausat. Ya, 10 ini ausat. Apa sih yang membedakan 3 ini? Ya, nah, yang membedakan adalah kalau ab'ad itu suara gunnahnya itu lebih dominan. Makanya kita sebut saja ang, suaranya seperti itu. Ang. Minkum, minkum, min qabl. Nah, itu yang ab'ad. Kemudian yang aqrab, ya. Ya. Yang aqrab itu ada dal, to, dan ta. Ya. To, dal, dan ta. Ya. Nah, 3 ini. Nah, aqrab itu apa? Aqrab itu lebih dominan suara ininya. Manda, 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 ya. Manta kuntum. Nah, itu suara bibirnya, suara gunnah dari mulutnya itu lebih dominan. Jadi ini bertentangan. Yang sini gunnahnya lebih dominan, kalau yang ini suara mulutnya lebih dominan. Adapun yang tengah-tengah ini yang disebut ikhfa ausat, dia suaranya ya seimbang lah, ya. Gunnahnya seimbang, angnya juga seimbang, kemudian sedang, pertengahan, kemudian ini samarnya juga pertengahan, ya. Nah, di situ, ya. Kemudian ikhfa juga dibagi jadi 2 lagi. Dari 3 itu jadi dibagi jadi 2 lagi. Ditinjau dari sisi suara. Ikhfa jadi ditinjau dari sisi suara ada 2. Ada yang tebal, ada yang tipis. Nah, saya sebutkan yang tebal saja. Huruf ikhfa yang tebal itu ada yang pertama qaf, ya, so, do, to, uzo. Ada berapa? 5. Ya, ada 5. Jadi yang tebal itu 5. Ya, berarti sisanya tipis, 10 itu tipis. Nah, maka kaidah ini ya tadi ya dibagi jadi 3, kemudian ditinjau dari suara ini dari 2. Nah, maka kita tinggal ketemukan, ya, kita tinggal compare nih, ya, hukumnya tadi. Gimana cara mengucapkan gunnahnya, kemudian gimana cara membunyikan tebalnya, ya, di situ. Ya, semoga paham ya, insya Allah. Nah, ini sebenarnya gampangnya seperti itu, ya. Dan ini jarang sekali dibahas, ya, di buku-buku tajwid, ya. Mungkin disinggung tapi jarang dibahas. Nah, makanya kalau seandainya belum paham, ya insya Allah nanti suatu saat akan paham lah. Ya, minimal sekarang sudah ada gambaran dulu, ya, apa itu ikhfa ab'ad, aqrab, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Ya. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar.
Balil insanu ala nafsihi basirah. Ya, balil insan, dan di sini ada insan lagi. Nah, maka tadi sudah saya singgung ya. Nah, maka di sini dihukumnya sebagai ikhfa ausat karena tadi yang dua ini enggak masuk kan. Sin itu enggak masuk yang sini, enggak masuk yang sini juga. Makanya masuknya yang pertengahan. Dan ditinjau dari suara tebal tipisnya, sin masuk dalam hukum yang tipis. Nah, seperti itu. Ya. Adapun secara detailnya gimana? Detailnya mari bertalaki ya dengan guru antum masing-masing. La tuharrik ya, afwan yang mana? Balil insanu ala nafsihi basirah. Nah, di sini ada kalimat basirah ya, basirah ya, huruf shad. Maka shad ketika kasrah dia tetap tebal. Jangan sampai basirah jadi sin akhirnya. Tapi shad ya, basirah ya, shad. Kenapa kok bisa tebal? Padahal kan dia kasroh. Bukannya setiap huruf yang kasroh itu tipis ya. Maka di sini kita perlu ketahui bahwa shad itu memiliki sifat idbaq ya, sifat idbaq ya. Sifat idbaq itu adalah sifat di mana lidah itu berada di atas ya, berada di atas. Baik itu dia juga isti'la kemudian disertai idbaq. Kalau isti'la pangkal lidahnya ke atas, kalau idbaq itu hampir semuanya itu ke atas ya. Baik lidah bagian tengah, lidah bagian pangkal itu ke atas. Makanya ketika dia kasroh, dia mempertahankan sifat isti'lanya seperti itu. Ya, makanya bunyinya jadi tafkhim atau bahasa kita tebal ya, jadi tebal ya. Balil insanu ala nafsihi basirah ya, basirah jadi tebal, jangan basirah ya. Kemudian ayat 15, walau alqa ma'adzirah ya, walau alqa ma'adzirah ya. Nah, ini saya sering dengar beberapa kita itu salah dalam atau ketuker ya, lebih tepatnya ketuker dalam mengucapkan huruf dzal ya, dzal yang ada titiknya. Dan ini perlu perlu diperhatikan dan kita harus bisa membedakan ya. Huruf dzal yang ada titiknya dengan dal ya, itu harus beda. Kalau dal yang nggak ada titiknya itu makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri. Pangkalnya loh ya, pangkalnya. Adapun yang ada titiknya itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri. Nah, beda, bunyinya juga beda. Dzalika dengan dalika beda ya. Dalika, dzalika beda karena sifatnya beda ya. Yang satu sifatnya syiddah, yang satu sifatnya rakhawah. Apa itu sifat syiddah? Apa itu sifat rakhawah? Sifat syiddah artinya menahan aliran suara. Rakhawah artinya mengalirkan suara. Kalau yang tidak ada titiknya dia syiddah, kalau yang ada titiknya dia rakhawah. Seperti itu. Makanya rakhawah itu terdengar la seperti itu. Ya, ngalir ya, suaranya ngalir. Beda dengan da. Da enggak ngalir, langsung dek seperti itu. Ya, spontan. Da ya. Kali za ya. Makanya bacanya walau alqa ma'adzirah, ma'adzirah seperti itu. Kemudian la tuharrik ya, tuharrik. Nah, saya ingin sedikit mengasih catatan ya, memberi catatan kepada pemirsa semuanya. Kalau kita menemukan huruf ro yang tasdid ya, saya ulang, kalau kita menemukan di dalam bacaan kita, di dalam qiraah tadarus kita menemui ro bertasdid yang harokatnya kasroh ya, ro-nya tasdid, harokatnya kasroh, maka membunyikannya langsung ke tipisnya, yang ke tipisnya. Contoh min syarri langsung tipis, jangan sampai min syarri itu kurang tepat ya. Jadi dua kali proses, seharusnya satu kali proses saja ya, satu kali masuk ya. Maka di sini bacanya la tuharrik, tuharrik bukan tuharrik ya, bukan tuharrik, bukan juga tuharrik
Tapi langsung tipis. La tuharrik, ya, tuharrik seperti itu. Jadi apa? Tipis, ya, ingat. Saya ulang lagi nih. Kalau kita menemui ro tasdid, harokatnya kasroh, maka bunyi ro-nya harus langsung masuk ke tipis seperti itu. Ya, tipis. Jangan tebal. Jangan la tuharrik, tapi la tuharrik min syarri, syarri seperti itu. Ya, gampang lah insyaallah. Kemudian la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Ya. Nah, di sini ada huruf hamzah dan huruf ain. Kita harus bisa membedakan, jangan sampai ketukar-tukar. Inna 'alaina jam'ahu atau jam'ahu jan wa qur'anah, ya. Nah, berbicara soal wa qur'anah, ya, ada seorang ustadz yang mengatakan Quran, ya, apa al-qari'ah, ya. Qari artinya pembaca, ya. Qari padahal al-qari'ah, ya. Ini orang-orang yang nggak bisa membedakan huruf, ya. Ya, kita tahu bahwa ada Al-Qur'an, ada di dalam Al-Qur'an itu ada surat Al-Qari'ah, ya. Al-Qari'ah artinya kan hari kiamat, ya. Nah, ini ada seorang ustadz, ya. Itu katanya artinya bukan kiamat tapi pembaca, maksudnya gitu. Pembaca. Nah, maka kita tertawa mendengarnya bahwa orang ini nggak bisa membedakan nih, ya. Al-qari, ya, qari'ah dengan qari'ah, beda, ya. Kalau qari'ah menggunakan hamzah, kalau qari'ah menggunakan ain, ya, itu artinya beda. Qara'a yaqra'u, yang ngetuk, ya. Kalau qara'a yaqra'u, ya, membaca, artinya beda sekali, ya. Ya, itu disclaimer aja lah. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Jangan sampai dibaca wa qur'anah. Ya, biasanya ketukar nih. Siapa? Biasanya pembaca-pembaca yang baru belajar tajwid masuk pada pembahasan makhraj huruf ain, ya. Ya, mungkin kita masih semangatnya membunyikan suara ain, akhirnya semua huruf hamzah jadi ain, ya, huruf hajr, ha, bismillahirrahmanirrahim. Ya, seperti itu. Dari saking semangatnya, jangan terlalu berlebihan. Itu nanti masuknya pada hukum takalluf, ya. Berlebih-lebihan, ya, memberat-beratkan, itu nggak boleh dalam Al-Qur'an. Jadi kita membaca Quran itu ya mengalir aja, ya. Nggak perlu yang mempelajari irama ini, irama itu, irama. Nggak perlu membaca seperti itu, ya. Baca Quran ya tabiat kita masing-masing dari kita itu memiliki nada-nada sendiri-sendiri, ya. Kalau nanti toh kita bacaannya ternyata mirip kayak nada nahawan atau mirip dengan nada bayati, yaitu tabiat kita yang ngalir apa adanya, ya, tabii. Ya, misalnya saya dengan nada seperti nada yang saya baca, ya, ketika baca Quran itu kok mirip bayati, ya. Oh, ini belajar bayati, enggak juga, ya. Enggak juga. Ya. Makanya kalau kita mengedepankan mempelajari makomat, ilmu makomat, nada-nada dalam baca Quran ini sebenarnya kurang tepat, ya. Insya Allah kalau kita mendalami ilmu tajwid itu nggak suka dengan bacaan dengan ilmu-ilmu seperti ini sebenarnya, ya. Karena kita sudah memiliki nada sendiri-sendiri, ya. Allah sudah mentabiatkan, sudah menurunkan suara, baik suara maupun nada itu sudah sendiri-sendiri, ya. Sudah dari sononya, ya. Nggak perlu lah mempelajari. Kalaupun terpaksa mempelajari ini, ya harusnya belajar tajwidnya harus lebih kuat dulu, ya, mantapkan dulu tajwidnya, baru belajar ilmu maqamat. Ada bayati, ada sika, ada ros, ada nahawan, ada hijaz, dan lain-lain. Inna 'alaina, ya. Nah, di sini juga ada yang bacanya inna 'alaina, ya, mentang-mentang 'alainanya 2 harokat, akhirnya innanya di 2 harokat, maka ini salah, ya. Cukup 1. Nanti kalau inna 2 harokat jadi kami, bukan sesungguhnya, jadi merubah arti, ya. Inilah jali. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, ya. Kemudian fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, ya.
Fa idza qara'na, jangan qara'na. Nah, ini nanti masuk pada pembahasan yang tadi itu, yang qara'a yaqra'u. Maka fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana thumma inna 'alaina bayanah. Ya, thumma ditahan dulu ya. Ditahan pada kalimat thumma di huruf mim dan huruf nun karena dia bertasydid ya. Ya, sudah kelar kita pada pembahasan ini di surat Al-Qiyamah ayat 13 sampai 19 ya. Maka sebelum kita akhiri pertemuan kita, percobaan kita baca terlebih dahulu dari ayat yang sudah kita pelajari tersebut. Baik, kita baca ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yunabba'ul insanu yawma idzin bima qaddama wa akhkhar. Balil insanu ala nafsihi basirah. Walau alqa ma'adhirah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Nah, baik, demikian yang dapat saya sampaikan berkenaan dengan tahsin di juz 29 surah Al-Qiyamah ayat 13 sampai 19. Maka sebelum kita tutup ya, saya nasihati kepada diri saya dan kepada seluruh pemirsa Niaga TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk terus mempelajari agama Allah ini ya. Mempelajari agama Allah ini baik yang sekarang masih mempelajari Al-Qur'an, tafsir maupun mempelajari tahsin, mempelajari tajwid atau mempelajari bahasa Arab, maka terus kita jangan sampai berhenti, jangan sampai bosan, jangan sampai pensiun ya sebelum kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya pensiun kita dalam mempelajari ilmu agama ini adalah ketika kita dicabut nyawa kita. Ya, kita cukupkan pertemuan kita pada kesempatan kali ini ya. Kurang dan lebihnya kami dari tim Niaga TV di Kebumen mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita akhiri ya majelis kita dengan bacaan kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.